alhamdulillah konflik bisa diredam para jamaah sekalian. Nah inilah acara tradisi halal bihalal itu sangatlah penting diadakan seperti ini. Barangkali di antara kita yang namanya orang Indonesia kan sibuk, ada yang cuma ketemu setahun sekali, ya, ada yang ketemu bahkan cuma 2 tahun sekali. Acara seperti ini penting supaya apa? Kita bisa saling memaafkan. Jadi ada di luar sana yang mengatakan Nabi nggak pernah ngadain acara seperti ini. Ini adalah acara bid'ah. Bahkan ada juga yang mengatakan mudik itu bid'ah. Waduh, ya. Padahal mukanya dia juga bid'ah di zaman Nabi nggak ada. Gitu ya. Parah banget itu orang ya. Memang nggak ada, tapi baik acara seperti ini. Kenapa? Karena di dalam acara halal bihalal kita bisa saling memaafkan. Dan memaafkan itu bagian daripada perintah Allah. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199, di mana Allah berfirman, "Khudhil afwa bil ma'ruf." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, salinglah memaafkan dan juga menyuruh ma'ruf, menyuruh tentang kebaikan. Seperti itu artinya apa? Ini juga bagian daripada perintah Allah. Secara tidak langsung kita telah menjalankan daripada perintah Allah. Apalagi di dalam acara halal bihalal para jamaah sekalian ada silaturahmi. Ya, ada silaturahmi. Di mana salah satu fadilah silaturahmi para jamaah sekalian, ini biar kita semangat ya untuk niat silaturahmi datang ke sini. Yang pertama, dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah, di mana kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka jalinlah silaturahmi. Kalau kita mau dianggap sama Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang rajin silaturahmi, maka datang acara seperti ini, kita dianggap orang yang beriman. Nabi sendiri yang ngomong. Kemudian yang kedua, apalagi dalam kitab ya ada Al-Mufrad karangan Al-Imam Bukhari dijelaskan, "Man sarrahu an yumadalahu fi umrihi wa yuwasalahu fi rizqihi falyattaqillah falyasil rahimahu." Kata Rasulullah. Ini hadis riwayat dari Tirmidzi. Kedudukan hadisnya sahih para jamaah sekalian. Dan juga Imam Bukhari meriwayatkan, berarti sangat sahih. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang ingin umurnya panjang, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, falyattaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, falyasil rahimahu, maka jalinlah silaturahmi. Maka saya datang dari sini ya, dari awal udah niat, tujuannya adalah untuk silaturahmi sama Bapak DKM, silaturahmi sama Ustaz Endang, supaya saya bisa silaturahmi terus sama Masjid Al-Isra. Ya bukan saat ini aja begitu ya, nanti ada acara apa kayak begitu ya, barangkali ada diundang lagi kan begitu ya. Maka kalau kita dari rumah niatnya untuk silaturahmi di sini, insya Allah kita akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Itu jaminannya adalah Rasulullah. Nah, termasuk dari kelompok sebelah ya, selain mempermasalahkan apalagi misalkan halal bihalal, mempermasalahkan penamaan atau pengucapan selamat lebaran misalkan seperti minal aidin wal faidin, katanya nggak boleh. Kata siapa? Boleh. Meskipun Rasulullah tidak menyampaikan demikian, tapi itu adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Asalnya, sejarahnya para jamaah sekalian terjadi di masa dinasti Umayyah II, pimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil. Ada seorang penyair namanya Salahuddin Al-Hindi. Kalau nggak percaya cek aja di Google. Bapak-bapak kan pada punya HP, ibu juga pada punya HP. Salahuddin Al-Hindi penyair terkenal di
di masa dinasti Umayyah II, sangat terkenal. Beliau saking senangnya dengan Lebaran sampai membuat syairnya itu adalah minal aidin wal faidin. Begitu ceritanya para jamaah sekalian. Artinya apa? Artinya selamat kembali kepada fitr atau buka makan kembali atau kembali kepada suci, dan juga kembali meraih kemenangan. Kemenangan apa? Melawan hawa nafsu. Habis Ramadan ya kita digembleng ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan hawa nafsu, disuruh nahan makan, begitu ya, nahan syahwat, nahan pandangan dan lain sebagainya. Maka ketika pasca Lebaran kita dianggap sebagai orang yang menang. Begitu para jamaah sekalian. Artinya apa? Bagus. Dan di Indonesia tradisi mengucapkan minal aidin wal faidin itu terjadi kurang lebih tahun 50-an, yang dipopulerkan oleh salah satu penyair Indonesia yang paling terkenal. Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tahu namanya Ismail Marzuki. Ya, ada nyanyiannya tuh. Dia boleh nyanyiin kan? Minal aidin wal faidin. Pintar anak-anak. Ya, maafkan lahir dan batinnya. Bukan minal aidin wal faidin itu bukan maafkan lahir dan batinnya, artinya kembali kepada kunci ataupun juga kembali meraih kemenangan. Maafkan lahir dan batin itu adalah kata-kata tambah. Jadi artinya apa? Acara halal bihalal ya, minal aidin wal faidin itu gak ada salahnya. Di mana letak kesalahannya? Acara begini-begini gak ada. Bagus ya, antara halal bihalal, peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, bagus, gak ada jelek-jeleknya. Dimana acara seperti ini tadi tuh ya, sama Pak Ustadz Dede Solihin ya, Al-Quran dibacakan, hadis dibacakan, terus apalagi syair Maulid Nabi tadi sama ibu-ibu qasidah dilantunkan, kan gitu ya. Para kiai, para ustadz berpelukan. Tadi saya datang berpelukan. Para santri yang di depan berkenalan, kan begitu kan. Kalau ada makanan-makanan enak, pasti akan dikeluarkan, kan begitu. Kalau ada durian montong di belakang, tidak bakal diumpat-umpatkan, tidak bakal. Terus apa lagi? Terus ibu-ibu tadi yang main qasidah dapat gocapan, ya gitu ya. Terus tadi yang baca qasidah, baca maulid lumayan dapat cepean. Ya. Ada pun yang ceramah biasanya di atas 10 jutaan. Ada pun MC masih dimusyawarahkan berapa nih gitu ya. Gak bercanda. Itu kan kita diundang lagi. Jadi seperti itu para jamaah sekalian. Masya Allah. Jadi nggak ada ruginya. Ya, nggak ada ruginya. Acara seperti ini adalah acara yang Masya Allah luar biasa. Harus kita tradisikan dari tahun ke tahun ya. Sebagai apa? Sebagai momen kita saling memaafkan dan juga saling silaturahmi. Nah, seperti itu. Kemudian